Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warganya dan juga kepada para sahabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Mereka ingin menyesatkan manusia dari jalan hak, dari jalan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-16, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Iblis merupakan nenek moyang setan, nenek moyang jin, bersumpah ingin menghalangi manusia dari jalan kebenaran, dari jalan yang hak, li'alla ya'buduka, agar manusia tidak beribadah kepada engkau, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yuwahhiduka, dan agar mereka tidak mentauhidkan engkau. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian iblis secara optimal, secara maksimal menghalangi manusia dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau membawakan sebuah riwayat dari Samurah bin Abi Faqih. Dia berkata bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qa'ada libni adama bi turuqihi. Sungguhnya setan duduk untuk menghalang-halangi jalan-jalan kebaikan yang ditempuh oleh anak Adam. Faqa'ada lahu bi tariqil Islam. Setan menghalang-halangi jalan manusia untuk masuk Islam, sehingga setan berkata kepada anak Adam, atuslim wa tadaru dinaka wa abaika. Apakah engkau masuk Islam dan engkau akan meninggalkan agamamu dan meninggalkan agama nenek moyangmu? Anak Adam tersebut tidak taat pada setan, kemudian dia masuk Islam. Wa qa'ada lahu mi tariqil hijrah. Kemudian setan menghalang-halangi manusia untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setan akan berkata, atuhajir wa tadau ardaka was samak. Apakah engkau akan hijrah, engkau meninggalkan tanah airmu
Perumpamaan orang hijrah adalah seperti halnya orang yang pergi ke negeri Persia yang sangat jauh. Kemudian anak Adam tersebut tidak taat pada setan, akhirnya tetap hijrah. Kemudian setan pun akan mendatangi manusia, mendatangi anak Adam bagi mereka yang hendak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad dengan jiwa dan juga berjihad dengan hartanya. Setan akan berkata, "Atuqatil fatuktal." Apakah engkau akan berperang jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau akan terbunuh? Fatunkahul mar'ah. Istri engkau akan dikawini oleh orang lain. Wa tuqassamul amwal, dan harta engkau akan dibagi-bagikan. Namun anak Adam tersebut tetap saja tidak menaati setan, kemudian dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman fa'ala dzalika minhum famata kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah." Barang siapa yang melakukan hal itu semuanya, maksudnya ketika seorang hendak berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, ia diganggu setan tapi tetap berjihad. Jika seorang ingin hijrah, ia tetap hijrah meskipun setan telah mengganggunya. Maka ketika dia meninggal dunia, pasti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setan berusaha mendatangi manusia dari berbagai arah, dari berbagai penjuru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wan syama'ilihim." Di setan akan mendatangi manusia dari arah depan. Apa maksud dari arah depan? Kata Qatadah, "Fakhbarahum annahu la ba'sa wala jannata wala nara." Setan akan berusaha membisik-bisikkan kepada manusia, beritahu kepada manusia bahwasannya tidak ada hari kebangkitan, tidak ada surga, tidak ada neraka. Jadi setan akan membuat manusia ragu terhadap perkara-perkara akhirat. Yang kedua adalah wa min khalfihim, dari arah belakang mereka. Maksudnya apa? Kata Qatadah rahimahullah, min amri dunya fazayyanaha lahum wa da'ahum ilaiha. Maksudnya dari urusan dunia, di mana perkara-perkara dunia akan dibuat indah oleh setan. Setan akan merayu manusia agar mereka disibukkan dengan perkara-perkara dunia dan agar mereka cinta terhadap perkara-perkara duniawi. Yang ketiga adalah wan aymanihim, dari arah kanan mereka. Apa yang maksud dari arah kanan mereka? Kata Qatadah rahimahullah, min kibali hasanatihim batahum anha, dari arah amal-amal kebajikan mereka, di mana manusia dibuat lambat untuk melakukan amal-amal kebajikan. Ketika menunaikan salat berjamaah, maka kita berlambat-lambat menuju ke masjid. Ini termasuk salah satu godaan setan. Ketika kita ingin thalabul ilm, maka kita dilambat-lambatkan untuk datang ke tempat menuntut ilmu. Ini merupakan tipu daya dari setan. Kemudian yang keempat adalah wan aimanihim wan syama'ilihim. Wan syama'ilihim, yang keempat adalah dari arah kiri mereka. Apa maksudnya? Ashhalahum al-ma'asi. Ya. Jadi
setan menjadikan manusia itu gemar, suka berbuat maksiat. Kemudian zayyana lahum as-sayyi'at wal ma'asi. Setan berusaha memperindah keburukan-keburukan. Setan berusaha memperindah perkara-perkara perbuatan maksiat, sehingga mudah bagi manusia terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan yang diperindah oleh setan dewasa ini diantaranya adalah meminta perlindungan kepada jin. Kita dapati ada sebagian di masyarakat kita yang mana mereka meminta pertolongan dan perlindungan kepada jin. Saat membuat jembatan, kemudian mereka menyembelih 7 ekor sapi, kemudian kepala sapi tersebut ditanam di sekitar jembatan yang akan dibangun. Tujuannya apa? Minta perlindungan kepada jin agar jin itu menolak mara bahaya. Saat membangun hotel berbintang 5 atau hotel berbintang 7 misalnya, ya, maka mereka menyembelih 7 kerbau, di mana kepala kerbau tersebut ditanam di tempat dekat hotel yang akan dibangun. Tujuannya sama, minta perlindungan kepada jin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya termasuk perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, termasuk kesyirikan, di mana kesyirikan adalah dosa-dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Kesyirikan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Dosa kesyirikan lebih besar dari membunuh, lebih besar dari berzina, lebih besar dari riba, dan juga dari yang lain-lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada jin, hal ini termasuk budaya orang-orang jahiliyah. Kami ulangi, meminta perlindungan kepada jin ini termasuk budaya orang-orang jahiliyah, dan Islam melarang hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Jin ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara kalangan jin, sehingga jin tersebut menambah mereka perbuatan dosa dan kesalahan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau rahimahullah berkata, kunna nara anna lana fadlan alal insi. Jadi jin berkata, kami memandang bahwasanya kami memiliki kelebihan, kami memiliki keutamaan dibandingkan dengan manusia. Kenapa demikian? Kata jin, li'annahum kanu ya'udzu bina, karena manusia meminta perlindungan kepada kami, mereka menyembah kepada kami, mereka minta pertolongan kepada kami, mereka butuh kepada kami. Dari sisi ini kami lebih mulia daripada mereka, lebih utama dari mereka. Ini kata jin. Idza nazalu wadiyan aw makanan muhishan minal marari wa ghairihima. Buktinya apa?
Buktinya adalah manusia ketika mereka singgah di perbukitan, mereka singgah tempat-tempat yang angker, ya, di hutan-hutan, di padang pasir, dan juga tempat-tempat angker yang lainnya, mereka meminta perlindungan kepada siapa? Kepada jin. Kama kana 'adatul Arab fi jahiliyah. Hal ini sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Ya'uduna bi'adimi dalikal makan minal jan an yusibahum syai'in yasu'uhum. Jadi orang-orang Arab jahiliyah ketika mereka singgah di tempat-tempat tertentu yang mencekam, singgah di perbukitan, singgah di pergunungan, mereka minta perlindungan kepada pembesar jin di tempat tersebut supaya mereka tidak tertimpa keburukan, supaya mereka tidak tertimpa kejahatan. Tentu hal ini termasuk bagian apa? Kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya al-isti'adzah, minta perlindungan, itu bagian dari ibadah. Sedangkan siapa saja yang memalingkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surat Al-Jin ayat yang ke-6. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukil perkataan Imam As-Suddi di mana waqala Suddi kana yakhruj bi ahli fayatil ard fayanzuluha fayaqul a'udzu bi sayyidi hadzal wadi minal jin an adarra ana fi aw mali aw waladi aw masyiyati. As-Suddi berkata, kebiasaan orang-orang terdahulu ketika mereka melakukan perjalanan, ketika mereka bersafar, melakukan perpergian, ya, di mana ketika mereka melakukan bepergian dengan keluarga mereka, lalu mereka singgah di suatu tempat, ya. Ketika mereka singgah di suatu tempat, kemudian mereka akan berkata di tempat tersebut, kami atau aku berlindung kepada pemimpin bukit ini, pemimpin tempat ini, ya, agar jin tidak menimpakan kemudaratan kepada kami, kepada anak-anak kami, kepada harta kami, kepada tunggangan kami, ya. Qal fa idza 'ada bi min dunillah rahatsumul jin al-adha inda dhalik. Dengan demikian, ketika mereka minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti jin akan menambah mereka gangguan dan jin akan membuat mereka rasa takut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kenyataan yang terjadi di zaman dahulu. Jadi mereka ketika singgah suatu tempat, agar diri mereka selamat, agar anak-anak mereka selamat, agar perbekalan mereka selamat, agar segala selamat, mereka minta perlindungan kepada jin. Dan tidak hanya pada zaman dahulu saja, sekarang juga banyak di antara manusia ketika mereka singgah suatu tempat, misalkan mereka mengadakan perkemahan di hutan, ya, mereka akan berkata, Mbah, lindungi saya Mbah ya, ya. Begitu, ini termasuk perbuatan kesyirikan, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya an Ikrimah qala kana al-jin yufarriquna minal ins
kama yufarriqul ins minhum aw asyad. Kata Ikrimah, jin itu takut kepada manusia sebagaimana manusia itu takut pada jin. Namun sebetulnya jin itu lebih takut pada manusia. Jadi kadar takut jin ya, dibandingkan takut manusia kepada jin, kadarnya lebih besar ya, takutan jin kepada manusia. Sama-sama takut sebetulnya ya, sama-sama jin ya, sama-sama takut itu ya. Cuma jin lebih takut ya. Wa kanal ins idza nazalu wadiyan harabal jin ya. Dan manusia ketika mereka singgah di sebuah bukit, maka apa? Jin akan lari, jin akan kabur. Ini menunjukkan bahwasanya jin itu takut kepada manusia ya. Fayaqulu sayyidul qaum na'udzu bi sayyidiha ahla hadzal wadi. Namun pemimpin kaum tersebut ketika singgah di bukit, maka ia akan berkata, kami berlindung kepada pemimpin bukit ini. Kami ingin minta perlindungan kepada jin penguasa bukit ini. Maka jin berkata, narahum yufarriquna minna kama nufarriqu minhum. Oleh karena itu kami memandang, kami melihat manusia itu takut kepada kita sebagaimana sebetulnya kita takut pada mereka. Itu kata Ikrimah ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian hendaknya kita sebagai kaum muslimin, maka kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berlindung kepada makhluk halus, pada Nyai Roro Kidul ya, ataupun kepada yang lainnya ya. Agama Islam agama yang sempurna, agama yang mencakup segi semua kehidupan manusia. Dan Islam pun mengajarkan kepada kita agar kita melindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan yang timpa oleh manusia, atau kejahatan-kejahatan yang ditimpakan oleh jin, ataupun kejahatan-kejahatan yang akan dilakukan oleh hewan. Dengan apa? Cukup dengan membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq ya, cukup dengan baca surat itu ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Hubayb mengatakan bahwa kharajna fi lailatin matarin syadid natlubun Nabi sallallahu alaihi wasallam li salliya lana. Pada suatu malam yang gelap gulita dan malam tersebut hujan deras, kami mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami ya. Fadrokna ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjumpai kami. Faqala qul falam aqul syai'an. Setelah itu kata Abdullah bin Hubayb, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Hubayb, katakanlah, bacalah. Maka Abdullah bin Hubayb mengatakan, saya terdiam, saya tidak mengucapkan suatu apapun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata yang kedua kalinya, qul, bacalah oleh engkau wahai Abdullah bin Hubayb, bacalah oleh engkau sesuatu. Maka kata Abdullah bin Hubayb ya, falam aqul syai'an, pada saat itu aku diam, aku tidak sedikit pun membaca sesuatu ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, qul, bacalah. Maka kata Abdullah bin Hubayb, wahai Rasulullah, apa yang aku baca? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad, bacalah oleh engkau qul huwallahu ahad wal muawwidzatain, dan qul a'udzu birabbil falaq serta qul a'udzu birabbin nas.
hina tumsi wa hina tusbih. Ketika engkau berada pagi hari dan juga ketika engkau berada sore hari, engkau baca 3 kali, niscaya hal itu mencukupi engkau dari segala sesuatu. Hal itu akan menjadi pelindung engkau dari kejahatan-kejahatan yang ditimpakan oleh jin, dari kejahatan-kejahatan yang ditimpakan oleh manusia kepada kalian, ataupun kejahatan-kejahatan yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita rajin membaca An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq pagi hari dan juga di sore hari, kemudian juga ketika sebelum tidur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita mencoba memperhatikan tentang asbabun nuzul, sebab diturunkannya surat Al-Falaq, maka kita akan mendapatkan faidah yang luar biasa sekali. Apa faidahnya? Faidahnya adalah kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dari kejahatan jin. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah terkena sihir. Sihir jenis ini adalah sihir tafriq, di mana beliau SAW tidak bisa mendatangi istri-istri beliau. Maksudnya beliau SAW tidak bisa melakukan hubungan biologis dengan istri-istri beliau. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah SAW bermimpi. Pada saat mimpi tersebut, beliau SAW didatangi oleh 2 orang laki-laki. Satunya duduk di atas kepala, satunya duduk di kaki. Terjadilah dialog antara keduanya. Yang duduk di atas kepala tanya, "Ini kenapa?" Kata yang duduk di kaki, "Ini terkena sihir." Siapa yang menyihir? Yang menyihir itu adalah Labid bin A'sam, seorang Yahudi. Dengan apa dia sihir? Dengan apa Rasulullah SAW disihir nih? Disihir dengan apa? Dengan rambut dan sisir. Jadi rambut Rasulullah SAW diambil, kemudian sisir Rasulullah SAW diambil, kemudian diletakkan di mayang korma, kemudian dijampi-jampi, lalu diletakkan di sumur, di sumur. Di sumur itu ada batu, di bawah batu itu diletakkan buhulnya. Kemudian ketika Rasulullah SAW terbangun, Rasul mengambil buhul tersebut, dan biinilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW sembuh. Dengan ini kita bisa mengambil faidah bahwa ternyata ketika kita membaca surat Al-Falaq, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terhindar dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan-kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Kalau kita buka dalam tafsir, kejahatan-kejahatan makhluk itu apa maksudnya? Kita bisa buka dalam tafsir Muyassar, dan juga kita bisa buka tafsir As-Sa'di. Di antaranya adalah kejahatan-kejahatan yang timbulkan oleh manusia. Pencurian, ini kejahatan-kejahatan timbulkan oleh manusia. Kemudian pembancokan, apalagi para pemuda yang tawuran, kemudian terkadang mereka melakukan tindakan kejahatan. Ketika ada orang yang lewat, dipalak, kemudian dipukul, dan juga lain sebagainya. Nah, kejahatan yang lain adalah kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh hewan-hewan yang mengganggu.
Begitu pula kejahatan-kejahatan dilakukan oleh jin. Ya, kejahatan-kejahatan dilakukan oleh jin. Kenapa? Karena pada malam hari jin itu intasyara. Ya, mereka berkeliaran di mana-mana. Mereka berusaha untuk menimpakan gangguan, keburukan kepada manusia. Maka cocok sekali ya, hendaknya kita ya minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta perlindungan kepada jin. Karena jin itu adalah makhluk sepertiannya manusia, dan jin itu adalah makhluk yang sangat lemah sekali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, samping kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, yang kedua kita membaca doa Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kita baca berapa kali? Kita baca berapa kali? 3 kali. Di waktu pagi saja atau sore saja? Di waktu pagi dan juga di waktu sore hari. Masing-masing 3 kali. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan masalah hadis ini, yang meriwayatkan hadis adalah Aban bin Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Satu saat Aban bin Utsman radhiyallahu anhu tertimpa lumpuh. Kemudian ada seorang laki-laki yang memandanginya. Ya. Keheranannya. Laki-laki ini keheranan, kenapa Aban bin Utsman itu yang meriwayatkan hadis ini, ya, tapi dia terkena keburukan yaitu lumpuh. Maka Aban bin Utsman mengatakan, aku mendengar dari Utsman bin Affan, mendengar hadis ini dari Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan itu jujur. Utsman bin Affan mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika berkata jujur bahwasanya siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali, dia tidak akan tertimpa keburukan. Itu benar. Namun di hari saya lumpuh, saya lupa membaca zikir ini, sehingga saya tertimpa keburukan, yaitu lumpuh. Imam Qurtubi mengatakan bahwa suatu hari di malam hari tersengat kalajengking. Lalu Imam Qurtubi mengingat-ingat, kenapa ya saya tersengat kalajengking? Oh, ternyata saya lupa membaca Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, sehingga saya tersengat kalajengking. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita senantiasa berada di atas siratal mustaqim, kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.